رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudus salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hadirun jama'atan insyaallah mubarakan fi indillahi ta'ala. Allahumma rzuq liman dakhala baitina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa min qauli Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul lakul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadiyatan lahu dzikran kabiran bisuratil Fatihah. Qaddasallahu lahu abada amin ya rabbal alamin. Wa ala hajihin niyati ala nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam afdalus salawatu wassalam alaihi abada wa ja'ala fiha inna ilmal batin. Ketahuilah sesungguhnya kama qala min qauli Syekh Abdul Qadir Jalani, inna ilmal batin, ilmu batin itu adalah sirrun min sirri, sebagaimana perkataan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, sirrun min sirri adalah rahasia daripada rahasiaku. Aj'alahu fi qalbi ibadi, yang aku jadikan bagi setiap hamba-hambaku, lil makna lima yasa, bagi hamba-hamba yang terpilih. Wala yaqifu alaihi ahadun ghairi, tidaklah dapat memahaminya seorang jua pun, tidak bisa seorang jua pun dapat memahaminya ghairi, selain daripada aku juga yang memberikan pemahaman. Maksudnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, sebagaimana perkataan misalnya Umar pernah berkata, Umar Ibnul Khattab pernah berkata, kata Umar, Arabtu Rabbi bi Rabbi, aku kenal Allah dengan Allah, aku kenal Allah karena hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasanya begitu. Wal manhaj fi ilmi ma'rifatillah, adapun metode daripada Syekh Abdul Qadir Jalani lima ma'rifatillah, dalam memahami Allah subhanahu wa ta'ala, adalah fil basirah au indahu fiha pipu adik, yakni memahami Allah itu harus menggunakan basirah. Basirah itu bisa disebut yusama puat, yaitu puat itu dia berada pi batinil qalbi, di dalam batin hati. Jadi kalau hati ini ada johir, ada lagi batin, puat. Di dalam Al-Quranul Karim puat itu disebut makazzaba pu'ada matara, ketika Nabi SAW mi'raj. Jadi Nabi itu kan ada Isra, ada mi'raj. Mi'raj itu pas naik ke langit, lalu turunlah Quran surah An-Najm. Surah An-Najm itu berbunyi makazzaba pu'ada matara, hati Nabi Muhammad itu tidak akan pernah berdusta atas apa yang dilihatnya. Maksudnya melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa li ru'yatillahi ta'ala, bagaimana orang melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam paham ahlu sunnah wal jamaah disebut dengan bila kaifa, tidak ada penjelasan, tidak ada berbagai-bagai, tidak boleh dijelaskan, tidak boleh dipahami, dipaham-pahamkan, yang mengakibatkan tamsil, taswir terhadap Allah. Tamsil permisalan
atau taswir tergambar Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah berfirman, laisa kamislihi syai'un. Tidaklah dia semisal apapun juga. Dengan kunci rapat seperti itu kan digembok tuh, dikunci tuh, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi timbul pertanyaan. Timbul pertanyaan ada dua. Untuk apa sih melihat Allah? Tentu bahasa lainnya adalah dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Andai bisa begitu kan? Tetapi rupanya yang bisa melihat itu siapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Walal khilaf fiha au bibahsi khilafihi li ru'yatillahi ta'ala. Jangan kita perdebatkan soal-soal bagaimana Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala. Au fiha min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam au fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam au fi akhrajahu fiha min Imam Bukhari dan wa ghairi. Menggunakan hadis-hadis ini, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, apakah engkau melihat Allah?" "Ya," kata Nabi, "saya melihat Allah Subhanahu wa taala," dan sebagainya. Itu tidak kita bicarakan. Bal ab'asu fi hajal kalam, maksud saya dalam pembicaraan ini adalah ru'yat, melihat Allah itu sebenarnya al-hakiki fi abdis salim. Itu adalah hal yang pokok, yang hakiki bagi manusia kita. 5 aja. Fa inna fihi min hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Jibril alaihissalam. Itu terjadi ternyata dalam hadis sahih akhrajahu fiha min Imam Bukhari wa Imam Muslim, ihsan bisu'ali Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisu'alihi mal ihsan. Pertanyaan Jibril kepada Nabi, wahai Nabi, apakah itu ihsan? Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab, bijawabihi fiha al ihsan, sesungguhnya ihsan itu ialah ka'annaka tarahu, anta'budallah, engkau menyembah Allah, engkau mengabdi kepada Allah, engkau hidup dengan Allah, ka'annaka tarahu, bagaikan engkau melihatnya. Fa illam tarahu, jika engkau tidak dapat melihatnya, fa innallaha yaraka, maka Allah melihat kalian. Lil makna yara, ma makna raya ro'a au piha fil hadisin haja ka'annaka tarahu, ma makna tarahu? Tarahu nazara fiha lil aini au fi qalbin salim au fiha lil fuadi. Makna tara itu artinya melihat, berpikir, melihat dengan ain basirah, dengan ain hati, dengan keyakinan sanubari. Ringkas kisah begini. Ada orang masuk Islam karena supermi, dia bisa pindah agama. 5 aja. Karena dia meletakkan Islam masih di hati johirnya. Karena dia tidak melihat Tuhannya. Wal muslim qanaatun au istiqomatan fid din. Muslim yang istiqomah di dalam agama, meletakkan keyakinan Allah, yaqa'ullah fi hali qalbin salim au fi fuadihi, di dalam hati sanubarinya. Allahu rabbuna Allah, qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Yakin betul dia. Maka ketika ditawarkan kepadanya untuk pindah agama, pindah kepada Tuhan selain Allah, apa yang dilakukannya? Dia menolaknya. Ya kan? Mungkin 100 juta dikasih, mungkin 1 miliar dikasih, tidak mau juga, mungkin 2 miliar, 3 miliar. Kenapa dia tidak mau? Begitu tidak berharganya dunia di hadapannya. 5 aja. Li'annahu fiha najrullah fi hayati. Karena dia sudah merasakan melihat Allah Subhanahu wa taala lil makna gaib, tapi hanya masih dalam makna gaib. Bayangkan, dalam makna gaib saja dia sudah tidak mau memindahkan agamanya. Nah, ini kan luar biasa sudah kan muslimnya kan. Bagaimana jika dia merasakan betul-betul kebesaran Allah? Luar biasa kan?
itulah yang dimaksud dengan ihsan fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li makna zahirah, dalam makna jahirnya masih. Maka tidaklah orang itu terhenti seorang jua pun atau seseorang tidak akan dapat mengenal Tuhannya illa kecuali billahi, dengan Allah. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan Allah? Tentu satu, meminta kepada Allah, berdoa kita, ya Allah, kenalkanlah aku ya Allah kepada Engkau, gitu kan? Ada doa orang-orang sufi itu biasanya, ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku, fa'rifni, kenalkanlah aku. Nah, ya kan? Nah, kenalkan aku pang ya Allah. Nah, itu kan. Ini adalah makna di mana agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun batas-batas seperti itu, hadis tadi itu sebenarnya membongkar ada cara untuk melihat Allah. Maka berkembanglah ratusan tahun lamanya, timbullah ilmu yang disebut dengan ilmu ma'rifatullah. Dari ulama-ulama mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, mengumpulkan hadis-hadis Nabi, mengumpulkan pengalaman mereka, pemahaman mereka, timbullah namanya ilmu ma'rifatullah. Sehingga mereka berkata, di antara perkataan itu penyelidikan mereka seperti kama qala Allah Ta'ala, ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yazkuruni. Misalnya hadisnya, wa ija jakarani fi nafsihi jakartahu fi nafsi wa ija jakarani fi mala jakartuhu fi malai ahsanu minhu. Nah, dalam hadis qudsi dikatakan, aku inda zoni, sesuai persangkaan hambaku. Nah, jadi kalau kita menyangka Allah itu tidak bisa dikenali hanya melewati ilmu tauhid saja. Ilmu tauhid itu kan ilmu akal masih nih. Ilmu tauhid itu ma'rifatullah juga itu, tapi masih apa nih istilahnya nih? Masih di permukaannya, di wilayah pintu pelataran masih. Belum menukik ke dalam. Kalau kita hanya berpikir sangka sampai di sana aja, ya sampai di sana. Tapi kalau kita bersangka kepada Allah, tuh mengenali Allah lebih jauh lagi, maka kita akan mendapat lagi, tertarik lagi kita ke dalamnya. Nah, situ. Wa ana ma'ahu hina yazkuruni, aku bersama orang yang mengingatku, kata Allah. Berarti kalau ingin bersama dengan Allah, caranya apa? Mengingat Allah, itu kan? Nah, ini hadis Nabi. Wa ija jakarani fi nafsihi, bila dia mengingatku fi nafsi, pada dirinya. Nah, mengingat Allah pada diri. Tadi bang mengingat Allah ma'ahu bari. Bagaimana mengingat Allah pada seseorang dengan mengingat pada diri? Ada beda. Kalau mengingat Allah ma'ahu, itulah yang kita biasa mengucap kalimat subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita mengingat Allah bersama ilmu masih. Ya kah? Bersama ilmu. Bersama ilmu Allah ingat enggak kepada kita? Ingat juga Allah kepada kita. Tapi sekarang kita mengingat Allah fi nafsi. Barang siapa yang mengingatku pada dirinya, berarti kita harus kenali diri kita. Itu kan? Makanya timbullah kaidah para ahli sufi, man arafa nafsi, ya kan? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, mengenallah dia Tuhannya. Wa kaifa fi ampusikum, apa yang dimaksud dan bagaimana yang dimaksud dengan diri kalian itu. Fa inna fihi au fi lubabin nafs, yang dimaksud pada inti nafs itu paling tidak, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yaqulu fi kitabi, dalam kitabnya ini, yaqulu ainur ruh fi ampusikum, itulah yang disebut dengan mata ruh yang ada di relung hati kalian. Au fiha fi sirril insan, itulah yang disebut dengan rahasia diri manusia. Di situ ada ruh, di situ ada mata ruh. Mata ruh itu disebut dengan kemarin basiroh. Nah, dengan basiroh itulah mulailah kita belajar mengingat Allah. Ya kah? Dengan basirah itulah kita mengingat Allah. Nanti kita bahas nanti khusus tentang zikir
sir ya, zikir sir, zikir hu, nanti ada pendalilan dan sebagainya supaya posisi yang tertentu. Kalau ini langsung kita jelaskan nanti terjadi bias maksud di sini. Maka orang yang berzikir kepada Allah hanya dengan lisan dan ilmunya, itu terjadi dia hanya ma'ahullah. Maka dia hanya bersama Allah yang suatu hari dia mungkin tidak bersama dengan Allah. Yalah, bahasa lainnya begini. Kata Nabi, asyarik, pencuri, la yasrukul ma, tidak akan mencuri harta, illa, kecuali adamul imani, ketika saat imannya tidak ada. Pencuri itu jadi Nabi tidak akan mencuri pada saat imannya tidak ada. Kalau sedang ada imannya, mencurilah dia. Mencurikah katakah? Tidak mencuri. Kalau imannya sedang ada aja Nabi, pasti dia tidak mencuri. Orang yang mengingat Allah hanya sewaktu-waktu, pastilah di waktu yang lain dia tidak ingat, ya kah? Ya kah? Orang yang mengingat Allah, ya kan? Nah, misalnya la ilaha illallah, waktu la ilaha illallah itu bagus saya. Ya kah? Pas di masjid, oke lah. Keluar masjid, melihat sandal orang lebih bagus, apa yang terjadi? Hah? Nah, ditukarkan sandal sudah, ya kah? Lupalah dia dengan Allah. Di masjid dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kuat. Di majlis taklim dia berzikir la ilaha. Pulang majlis taklim, karena tengah malam pulang tengah majlis taklim, singgah di PHB, jar bebinian wanita memanggil. Hayya bina aja. Nah, kayak pahalok. Ya Fahabar dan anda tangi. Ya kah? Fa innahu fiha yazkuruhu, dia itu berzikir fi ahwalil maqamil mahal, hanya pada satu tempat saja. Pada tempat yang lain dia lupa kepada Allah. Maka bagaimana Allah selalu bersamanya, sedangkan dia hanya mengingat di waktu saat dan tertentu. Betul sekali. Wa yuqalu fiha fi asari sujud au fi asari zikrihi, tidak ada gairuhu, tidak ada sedikit pun ada bekas pada zikirnya itu. Bal lihajal maksud man jakarani fin nafsihi jakartahu fin nafsi, maka siapa yang mengingat Allah fin nafsi, dalam dirinya, maka Allah pun ingat kepadanya pada diri Allah subhanahu. Maksudnya pada diri Allah kayak apa? Jangan dibayangkan bila kaifanya, jangan. Yang dimaksud Allah memperhatikannya selalu. Nah, gimana rasanya kalau diperhatikan Allah, diawasi Allah? Maka fa'alaihi fiha bikaramatin kama tabaqatil karamatil aulia, maka pastilah dia akan diberikan kemuliaan-kemuliaan oleh Allah sebagaimana tabakatnya para aulia. Kamisli, contohnya di dalam hadis Nabi, girratullah atau garratullah, cemburunya Allah pada orang mukmin. Ya lah, si mukmin ini mau berbuat maksiat dihalangi Allah, ya kan? Itu contoh Allah memperhatikan orang mukmin. Kalau mau coba-coba nanti datang ke tempat-tempat pelacuran, mau ke pelacuran, ternyata tiba-tiba hati diselewengkan Allah ke tempat lain, ke tempat teman, atau ketemu teman di sana. Nak kemana aja kawan? Udah jadi ke sana aja lah. Anak main judi, anak main judi dah di kampung judi misalnya, nak ke sana dono. Kali ini ketemu kawan. Nak kemana aja kawan? Supan pada, ya kah? Ada jadi. Itu namanya girah Allah. Cemburu Allah menghalangi kita berbuat maksiat sehingga kita tidak berbuat maksiat. Libaja li'anna fiha zikrillahi fi nafsihi, karena dia berzikir kepada Allah itu di dalam hati atau di dalam dirinya. Nah, melewati apa maksud diri itu? Basirah. Nah, basirah. Nah, kayak apa basirah? Wa ija jakarani, bila dia mengingatku fi malai, pada waktu sunyi, jakartuhu fi malai ahsanu minhu, maka aku pun mengingat hambaku itu di waktu sunyi. Kalau dia mengingatku waktu ramai, aku mengingatnya di waktu ramai.
Kalau dia mengingatku di waktu sunyi, aku ingat juga dengannya waktu sunyi. Kalau ramai dan sunyi, Pak, ramai dan sunyi juga Allah mengingat, bahkan Allah lebih lagi mengingatnya. Pal muradu minhun, maka yang dimaksud dari semua itu man fi wujudil insan, itulah maksud daripada makna adanya manusia, yakni cara mengingat diri sendiri itu menyadari tentang diri. Contoh lil kainat, melihat tubuh kita, melihat diri kita, sadarlah kita ini ciptaan Allah, maka kita pun mengingat Allah. Alam semesta kita lihat, fa innahu fiha min kulkillah, ini semuanya ciptaan Allah. Maka yang kita lihat bukan produknya, tapi dibalik semua ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pihali ilmi, itulah yang disebut dengan ilmu. Au fiha fi kitabi durun napis, ya, muallif Banjar Syekh Abdurrahman As-Safat, suhudul kasrah ilal wahdah, ya kah? Melihat yang banyak, tapi yang diperhatikan adalah yang menciptakannya. Yang dilihat banyak macam-macam, ya lah. Tapi yang diingatnya yang satu, yang tunggal itu. Au suhudul wahdah, dia memperhatikan yang satu, ingat kepada Allah. Dia yang diperhatikannya adalah yang banyak. Yang banyak ini tidak lain ciptaannya. Nah, ini lil kainatil musyahadah lil makna fiha. Wahwa itu juga kadang-kadang disebut. Tadi saya ingin mengatakan itu ada batas ilmu, ada batas irfan. Ma'rifatullah itu irfan dasarnya. Sedangkan yang lain itu ilmun dasarnya. Ilmu dan irfan itu berbeda. Ilmu itu melewati akal pikiran, dasarnya selalu akal. Ilmu tauhid itu aklan, menggunakan akal. Allah itu wujud. Wujudnya apa buktinya? Adanya langit dan bumi, gitu kan? Allah itu qidam baqa, itu ilmu. Di atas ilmu itu ada disebut dengan irfan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Irfan itu kebijaksanaan, wisdom, menggunakan hati nurani, melihat sesuatu itu dengan hati nurani, termasuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahwa, apabila dia dimasukkan juga di dalam ilmu, namanya ilmu tafakkur, itulah yang disebut dengan ilmu tafakkur. Fa inna fiha min hadisin salasun hadis, ada 3 hadis yang maknanya sama, mirip tapi berbeda tujuannya. Nah, pal awal fil hadisi kama qala alaihi salatu wassalam, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakkur sesaat itu bisa sejam atau sesaat, lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Wasani, hadis yang kedua. Nah, 1 lebih bagus dari 1 tahun. Ada juga tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Ada orang bertafakkur sesaat ya Nabi, tapi lebih bagus daripada 70 tahun. Ayo Pak. Wasalis, hadis yang ketiga, alaihi salatu wassalam, tafakkaru sa'atin, tafakkur sesaat khairun min ibadati alfi amin. Lebih bagus tafakkurnya sesaat, tapi lebih bagus daripada 1000 tahun. Bayangkan. Wa kaifa fiha li amali soleh, luar biasa, al-ajaiba fiha, inilah keajaiban. 5 kaifa fihim al-jam'u wa taufiq fi hajil hadis, bagaimana menjamakkan makna ini. Wa taufiqu fihi ayyuqala man tafakkara fi tafasilil furu' wa tafakkaruhu sa'atan khairun min ibadati sanatin. Yang dimaksud yang pertama, bernilai 1 tahun saja tafakkur seseorang itu ibadahnya, tafakkur seseorang ialah orang-orang yang memikirkan hal yang johir daripada syariat. Nah, seperti amalan misalnya kita membaca la ilaha illallah, kita tafakkurkan la ilaha illallah karena ilmu kita, makom kita ini di makom johir saja,
maka nilainya paling tinggi hanya satu tahun. Itu pun syukur sudah. Zikir kita kalaupun terhebatnya zikir kita paling-paling sampai nilainya 1 tahun saja. Nah itu. Wasani yang kedua, waman tafakkara fi ma'rifatin, nah ma yajibu alaihi minal ibadah fa khairun min ibadati sab'ina sanatin. Barang siapa yang bertafakurnya dengan ma'rifah, nah yang tetapi dengan ma'rifahnya itu mewajibkan dia beribadah kepada Allah. Artinya dengan tafakurnya itu dia beribadah kepada dia, selalu dengan tafakurnya itu tuh menjadikan dia giat beribadah, berkemampuan menjadi abdi Allah luar biasa, maka dia lebih bagus sudah sab'ina sanatin, 70 tahun. Yang ketiga, nah ini yang ketiga yang paling tinggi, yang berapa tadi? 1000 tahun. Wa man tafakkara sa'atin fi ma'rifatillah ta'ala fa khairun min ibadati alfi sanatin. Barang siapa yang masyhuknya dalam ilmu ma'rifatullah, maka yakni bertambah pengetahuan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, jalaluhu au fiha jamaluhu, jamal Allah, kebesaran Allah, keindahan Allah makin dirasakannya, makin dikenalinya, makin dipahaminya dengan tafakurnya itu, maka itulah ibadah lebih bagus daripada 1000 tahun lamanya. Subhanallah. Fa innahu fiha li ilmil irfan, itu yang ada hanya pada ilmu irfan. Wala fi ilmi tauhidi, bukan sekedar ilmu tauhid seperti pada kebanyakan, tapi irfanan fihi binuri tauhid, yakni hanya saja bisa dicapai dengan nur tauhid. Jadi nur tauhid yang minggu kemarin sudah kita jelaskan apa itu nur tauhid. Wabihi yasilul arif ilal ma'rufihi, seperti menghasilkan seorang arif kepada apa yang dikenalnya. Nah sudah, ini pengertian tentang perbedaan pandangan daripada keadaan-keadaan itu. Alhamdulillah. Wa qulu fiha bi akhiri alhamdulillah.